tutupnya pabrik sepatu merek Bata dari Jawa Barat setelah 30 tahun Pabrik selegendaris sepatu Bata bisa tutup. Kenapa bisa begitu? Okay, let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast yang bakal ngajak kamu ngebedah berbagai tren terbaru di dunia bisnis online yang super seru. Nah, kamu udah dengar belum nih? Ini berita lagi hot, baru banget. Heboh. Ya kan? Pabrik legendaris sepatu Bata tutup. Sepatu Bata tutup. Ya. Rame banget. Ya. Aneh nggak menurut lo? Ya sayang banget gitu ya, disayangkan banget. Karena ini kan dari aku sejak SD ya. SD, SMP, SMA itu ya Bata ya kan. Sepatunya zaman-zaman dulu kan nggak ada banyak pilihan ya. Tapi sekarang lu pernah beli sepatu Bata? Pernah dong. Pernah ya? Tapi dulu ya, waktu kecil-kecilanku dulu itu belinya Bata. Kalau boleh ditanya, kalau ngomong brand sepatu Bata yang ada di otaknya kita sekarang nih, tanpa melihat dia tutup apa enggak ya, itu kira-kira di mana? Kalau pertanyaan gini, apa yang muncul di benakku ketika ngomong Bata? Ya, Tua, bro. tua. Itu yang di otak gue ya. Tua gitu loh. Iya. Kalau aku beli sepatu Bata kayak tua banget sih. Kalau gue beli sepatu Bata kayak, kalau gue nggak ke sekolah ya gue itu sepatu sepatu sekolah. Jadi bukan buat kayak sepatu kekinian gitu ya, bukan buat jalan-jalan, tapi sepatu sekolah, sepatu comfy aja lah intinya gitu. Ya tapi kalau untuk koleksi yang sebapak-bapak, Ya. itu kan tua banget karena waktu itu kita beli, bapak kita belinya di situ juga. Jadi kalau aku ngerasa beli itu kesannya tua. Oke, sekarang pertanyaan lebih penting, ya kan? Apakah brand semakin tua, semakin rentan untuk tutup? Menurutmu gimana? Kalau aku tantangannya sangat berat. Karena aku ngeliat sendiri ya, banyak brand-brand yang memang dia punya histori lama, panjang gitu ya. Yeah. Timnya gede dan seterusnya lah, dia kapitalnya bagus. Tapi berhadapan, contoh fashion lah, kita ngomong Bata gitu tadi ya. Ngadepin yang sekarang Aero Street aja, kelimpungan mereka. Tapi menurut gua sebenarnya Bata ini ya kan salah manajemen menurut gua. Karena sebenarnya kalau ngomong brand ya, sebenarnya kalau brand itu semakin tua, sebenarnya semakin bagus mestinya. Bukan semakin kelimpungan, anak baru keluar gitu ya, anak baru new kids on the block gitu, langsung kalah gitu kan ya. Ya nggak kayak gitu ceritanya kan. Jadi gini, anak-anak zaman sekarang ya, dan dia kalau beli sepatu gitu ya, dia harus ada pride-nya. Nggak ngeliat harga ya. Dulu kita bisa pride kalau harganya mahal. Sekarang kan eranya nggak. Gen Z itu beli sesuatu yang murah tapi bergengsi ya. Di hadapan teman-temannya dia nih. Semua pada beli Aero Street. Nah, aku nggak ngeliat kalau anak zaman sekarang beli contoh Bata tadi ya, itu ada pride-nya. Ada gitu. gengsinya. Ada gengsi? Nggak ada. I think maybe that's the problem dari awal ya. Jadi ketika dia nge-branding Bata ini, itu nggak ada positioning yang jelas gitu ya. Maksudnya, Mungkin dia ada. Ya, mungkin positioningnya di Dia sepatu mungkin sekolah gitu kan. Mungkin. Nah, kalau sepatu sekolah ya lo nggak bisa lawan kayak Aero Street gitu kan beda cerita Lain. gitu ya. Nah, jadi kalau sepatu sekolah ya berarti mesti fokus kemana. Tapi anyway, kalau menurut gua, kenapa dia nggak bikin brand kedua gitu kan ya? Apalagi kita ngomong pabrik guys, pabrik. This is not like retail, oke? Tapi kamu menurut pandanganmu gimana kok? Brand yang dengan manajemen yang tua tadi, sanggup nggak bersaing dengan anak-anak muda yang bikin perusahaan baru ini sekarang? Sanggup banget. Menurut gue sanggup banget. Contoh. Karena mereka punya duit. Ya, oke. Sekarang gini ya. Brand itu sebenarnya kalau makin lama, sebenarnya mestinya makin matang. Ya. Contoh. LV, apa nggak tua? Gucci, apa nggak tua? Ya kan? Apalagi. Ada banyak ya merek-merek Itali, merek-merek mana. Contoh sepatu aja. Sepatu yang agak tua juga apa ya? Misalnya... Karena kamu sebutin tadi brand-brand luxury, which is tidak ada brand baru yang main di situ kali ya. Enggak contoh. Misalnya sepatu ya, Birkenstock misalnya, ya kan? Birkenstock, Atau apa yang lagi? Itu kan bukan brand yang luxury ya, oke? Tapi tetap bisa eksis, tetap bisa bertahan gitu. Jadi apalagi ya, yang lebih tua lagi juga ada guys ya. Nah, atau masuk sekarang gini deh. Sepatu Keds itu merek loh. Ya kan? Itu bukan jenis sepatu Keds itu merek, itu bisa bertahan sampai sekarang. Onitsuka, ya kan, itu bertahan sampai sekarang. Bayangin, itu lebih tua daripada Nike, bayangin. Nah, itu bisa bertahan sampai sekarang. Apa kuncinya apa? Kenapa ada yang brand tua itu nyungsep, ada brand tua tetap bisa eksis sampai sekarang?
kalau menurut gua kuncinya adalah gimana caranya dia bikin brandnya relevan dengan anak-anak sekarang. Desainnya mungkin belum 100% relevan. Kayak Onitsuka itu desainnya menurut gue tua banget sih. I mean seriously, ya kan itu kayak Adidas yang tahun kapan gitu. Tapi kayak orang tuh kayak beli itu kayak punya pride. Gitu. Nah, yang seperti lo ngomong betul loh, ya kan? Ya kan? Orang beli harus punya pride. Harus punya pride. Nah, itu makanya menurut gue positioningnya dia itu harus jelas dan harus digaungkan terus. Coba lah terakhir ya, misalnya Soalnya kita lihat Bata. gini loh. Mungkin ini kita masuk ke era yang berbeda banget cara permainan bisnis zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, zaman dulu itu kuncinya bisnis, terutama kamu punya produk yang mass ya. Kuncinya di mana coba? Distribusi. Betul. Kamu bisa masuk ke dep store gede, lu bisa masuk ke pelosok-pelosok lewat distributor gede-gede, menang udah. Betul. Saingan harga bunuh aja pakai harga lebih murah, selesai. Yes. Pakai insentif yang lebih gede, udah. Dia dulu menang dengan cara itu. Yeah. Sekarang kita gak bisa Betul. main di distribusi itu. Kenapa? Yang main di tengah ini para pemain-pemain online atau perusahaanmu sendiri yang ngejual gitu ya, langsung direct to customer ya kan. Which is permainannya beda banget. Ya itu aku bilang, aku agak istilahnya skeptis atau pesimis bahwa orang-orang dengan typically mindset zaman dulu itu bisa survive dengan strategi bisnis yang sekarang gitu loh. Iya. Itu setuju gue, ya kan? Karena strategi bisnis zaman sekarang, apalagi dengan online, ya kan, it changed the whole game, ya kan? Dulunya tuh banyak pakai ya dari pabrik ke distributor ke reseller Dan dia baru kunci itu distributor gede-gede, dia pegang semua. Dipegang semuanya. Sekarang enggak, guys. You dari pabrik direct to customer. Everybody like that. Di tengah affiliate. Gak ada lagi. Belum lagi ngomong affiliate loh. Iya, that's another thing. Mestinya aku bilang ini sekarang dunia bisnis ya, terutama di Indonesia itu harus merevolusi, aku bilang. Merevolusi sistem distribusi. Termasuk sistem pricing distribusi. Kamu tahu nggak? Coba cek TikTok. Kalian coba cek TikTok. Kenapa yang gede-gede? Kalian lihat 100 top live streamers ya. Yang home living, terutama yang aku paham banget home living ya. Aku heran, bingung, dan baru bisa terjelaskan akhir-akhir ini. Waktu aku masuk, bayanganku, wah nanti aku bisa jualan Maspion. Aku jualan Philips punya. Aku jualan Sharp. Benar-benar ini nggak gede loh di TikTok. Ya, padahal yang 100 besar itu omsetnya miliaran. Tapi mana brand-brand besar ini? Awal aku bingung, tapi terjawab. Kenapa tuh? Karena mereka sudah kekunci dengan sistem distribusi lama. Dia punya distributor. Make sense. Ya, distributor bisa marah dong. Iya. Lu kalau ngasih dia afiliator persentase 10%, 5%, aku nggak mau ngambil barangmu. Ngapain? Aku sudah invest gede-gede, punya gedung, punya gudang segitu banyak. Dia marah dong. Betul. Sehingga ngasihnya berapa? 1%. What? 1%. Yang gede-gede itu 1%. Sehingga afiliator males jualan. Nggak ada yang mau jualin dia. Nggak ada yang mau jualin. Nah, aku bilang ini mestinya brand-brand besar harus bikin revolusi, aku bilang. Betul. Dia harus ngatur ulang. Ya, ada banyak cara ya. Contoh misalnya, oke, kita pisahin aja brand yang sudah ada, produk SKU yang sudah ada untuk distribusi tradisional. Ya udah, silahkan. Dia ciptakanlah satu produk-produk. Karena kalau enggak, kalian bisa tergerus loh. Awareness kalian itu di TikTok kalah sama yang brand-brand nggak antah-berantah nggak jelas. Padahal lu bangun awareness buat brand-brand tradisional ya itu jauh lebih mahal. Lu beli billboard, beli TV spot, beli radio dan lain sebagainya. Ya brand-brand ini nggak pernah dengar dari antah berantah. Nggak jelas. Tapi kalau mereka ditanya, kenapa kamu nggak invest ke situ? Jawabannya pasti karena secara data, omset mereka yang tradisional distribution itu jauh lebih gede. Masih gede banget. Dia nggak mau upset the distributor. Aja. Betul. Dia nggak mau Padahal ini tambah lama. Nah ini dari mana ini? Kalau orang sudah beli, misalnya nih, aku pengen beli ini deh, air fryer misalnya nih. Kalau kalian rajin nonton TikTok ya, yang muncul di live itu bukan air fryer Philips ya, bukan air fryer Sharp, no. Nggak ada. Ya, munculnya apa? Air fryer Samono. Mungkin kalian nggak ngerti ya. Tapi itu brand di mana-mana ada di TikTok. Semua pada nge-live-in. Betul. Nah, itu menurut gua makanya dunia bisnis ini mulai berubah ya. So, brand-brand yang udah agak tua, ya bukan tua lah, maksudnya yang agak mapan gitu ya.
beware. Kalau lu nggak segera merubah gayanya, itu be careful ya kan, karena gampang sekali tergerus dan terdorong. Tapi memang menurut gua nih, gua tetap mihak sama brand yang lama. Brand yang lama itu tetap punya kekuatan yang lebih besar sebenarnya, baik dari segi modal dari segi pengalaman, distribusi dan lain sebagainya. Tapi mereka kekunci. Nah, selama dia nggak bisa keluar dari kunciannya itu, betul, dia nggak akan menguasai awareness di dunia sosmed. Iya. Dan saran gua, kalau lu mau tahu gimana cara keluar kuncinya yang lebih dalam, lu bisa ikutan acara kita nih berdua. Sama satu lagi, Anthony ya kan, kita ada acara namanya CEO Business Online ya. Kalau kamu mau ikutan, ini acaranya seru banget. Ini dalam waktu 1 hari kita akan ketemu dengan kita langsung, kemudian dalam waktu 1 bulan akan kita coaching langsung gimana caranya memultiplikasi omsetmu dari brand yang sudah ada, atau bahkan kamu belum punya brand, kita juga akan bahas di situ ya. Seperti begini, ini bukan cerita baru guys ya. Ada banyak brand-brand atau yang lama ya datang ke kita dan ngomong seperti itu. Dan ini menurut gua sangat disayangkan ya kan, karena ini salah satu yang yang bisa dirubah. Asalkan kamu punya attitude, business owner-nya ya kan, bosnya, CEO-nya ya kan, itu punya attitude yang benar gitu ya. Jadi mengambil posisi yang benar untuk menghadapi masalah ini ya. Nah, kalau kalian tertarik nanti cek aja di deskripsi, di sini juga bisa ya guys ya. Nanti bisa ketemu sama kita langsung. Oke, sekarang kita balik lagi. Kalau ngomongin mengenai brand yang dulu pernah jaya, yang gede-gede banget ya kan, itu pun bisa bangkrut ya. Artinya ada jalan yang menurut gue dia nggak ambil. Ya seperti yang kamu ngomong, satu, dia stuck. Dia nggak mau upset distributor-distributornya. Kamu tahu nggak, ada brand-brand yang gede banget sekarang, ya kan? Yang dulu bergantung sama distributor. You know what they do, ya kan? Dia langsung ngomong sama distributor, oke, gue minta lu punya data customer lu kasih ke gue. Terus kalau distributornya nggak mau gimana? Kalau distributornya nggak mau, di-cut dari distributor. Sadis gak? Sadis nggak? Tujuannya dia mau ngambil take over dia punya. Dan itu brand nasional. Itu brand nasional, bayangin, oke? Tujuannya apa? Ya mungkin eventually dia nggak mau terlalu bergantung sama distributor ini. Nah, yang kasihan justru pada saat ini ada distributornya. Betul. Distributor juga mesti pinter. Nah, oke. Sekarang kita ngomong buat distributor ya. Kita ngomong buat distributor. Buat prinsipal. Tadi buat prinsipal, buat brandnya. Sekarang kita ngomong buat distributornya. Kira-kira distributor mesti ngapain? Menurutmu gimana nih? Ini tricky banget sih ya. Karena distributor itu kan sekarang itu sudah di override sama si afiliator juga loh. Iya kan? Afiliator ini mereka bukan distributor. Mereka tuh ada advantage. Advantage-nya adalah dianggap lebih netral. Distributor itu kan dianggap perwakilan kepanjangan tangan dari ini prinsipal tuh. Sehingga kalau lu mau ngomong, oh ini yang bagus, kita kadang ya kamu yang jualan ya bagus. Tapi kalau afiliator lain, lu kalau ngelihat misalnya contoh di afiliator di TikTok itu Nata Surya misalkan, begitu produknya dipakai Nata Surya, ini kayaknya bagus deh. Karena kan dia orang pihak ketiga yang tidak langsung direct sama si prinsipal. Nah, itu perlu dipikirin tuh. Gimana caranya kalian sebagai distributor itu bisa seperti itu seolah-olah. Nah, ada caranya. Mestinya kalian masuk juga sebagai afiliator. Bisa loh. Iya, bisa. Ya kan, misalnya aku punya perusahaan distribusi gitu ya. Aku bikin aja beberapa akun. Betul. Ya kan? Kita create lah, ya kan? Kita create tokoh atau karakter atau apa yang bisa kita jadikan jadi afiliator utamanya kita, in-house affiliation. Ya luar biasa loh, sebenarnya bisa juga. Benar-benar. Sebenarnya ada banyak sekali chance ya. Makanya gue bilang, guys, jangan santai di comfort zone, ya kan? Karena yang namanya revolusi bisnis online ini benar-benar gila. Dan percepatan ini nggak cuma dalam hitungan tahunan ya, bulanan itu udah kamu bisa lihat perbedaannya jauh banget gitu ya. Betul. Jadi kalau lu masih nyantai-nyantai, tiba-tiba kok tergerus, wah hati-hati, tiba-tiba bisa hilang. Kayak sepatu bata ini, ya. Dan sepatu bata ini menurut gua wake up call lah. Wake up call. Wake up call. Cuma sangat sayang juga sih ya. Kenapa ya? Maksudnya, come on, sepatu bata ya kan biasa di mall kita lihat. Tapi itu anyway bukan brand lokal loh tuh. Bata itu. Serius? Coba searching, bata dari mana? Coba. Dari Brazil. Wow. Nggak tahu. Bukan Brazil. Coba cari lagi. Brazil. India. Finlandia something atau pokoknya Skandinavia atau apa gitu lah. Coba. Oke. Coba cek. Sepatu bata ya. Sepatu bata dari mana? Brand dari mana? Sebelum kita lanjut. Ceko. Serius?
Jadi itu bukan brand lokal. Oh wow. Bata itu. Oke. Tapi memang dia gede di Indonesia, gede banget. Iya, iya. Dan udah puluhan tahun itu ya, sejak zamannya Pak Harto, men. Masih kecil aku. Iya, crazy. Oke, sangat disayangkan ya kan, karena itu salah satu brand yang legend ya. Dan menurut gua mismanagement aja sih ya. Soalnya gini ya, bukannya gue sayang sama Batanya, oke? I don't have any connection with them. Cuma yang gue sayang adalah orang-orang yang kerja. Bayangin, ada berapa ratus orang yang menggantungkan hidup itu dengan gampang. Itu pabrik dia itu. pindah ke Aero Street, pindah ke Erigo. Emang mau diterima ya kan, belum tentu ya kan. Dan nggak gampang guys ya. Oke. So solusinya gimana ya supaya brand-brand yang udah pernah jaya ini nggak bangkrut? Ya aku bilang mereka harus ngikutin apa yang bakal jadi tren strategi bisnis ke depan yang disukai sama audiens, disukai sama konsumen-konsumen kita lah ya. Kita nggak bisa terlalu merasa bahwa kita gede kok, kita masih gede, kita masih bagus omsetnya. Kalian harus bisa ngukur entah gimana caranya berapa konsumen kalian, calon konsumen kalian yang mestinya belanja ke kalian tapi nggak jadi kena brand-brand baru yang kecil-kecil yang ada di TikTok atau di Shopee itu ya. Yeah. Itu kan sulit ngukurnya juga, gimana cara ngukurnya? Iya. Ya kan? Ini yang perlu jadi PR ya. Atau at least menurut gua ya kan, it's very simple. Kalau brand baru itu lebih hype dan bisa bikin positioning yang beda, ya create a second brand aja. Just make another second brand, a third brand. Why not? Ya kan, you have the money, you mereka have the sebenarnya capital. kekuatannya bagus. Iya, punya pengalaman, ya kan, produksi, distribusi. Ya mungkin mereka habis nonton video ini, mereka calling kamu. Iya. Call me here. udah ikut kelas kita aja ya, gampang ya. Gue pengen ketemu dengan teman-teman yang punya brand-brand, ya kan, yang mungkin pengen diremajakan, ya kan, yang pengen disemangatin lagi, ya kan. Kalau kamu misalnya nggak ada ide, nggak ada apa, udah ketemu sama kita aja, kita ngobrolin, ya. Oke, itu aja ya.